Ya. Berdoa sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Periksa terakhir baju kalau ada yang keluar masukkan. Sudah rapi sudah? Kembali. Siapa yang tidak ada hari ini? Ada semua. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini di materi coding dan AI ini, apakah kalian pernah mendengar coding? Belum. Ada yang tahu coding itu apa? Coding apa coding? Kode. Terus? Apa lagi? Kode rumus. Apa lagi? Tahu AI? Ada yang tahu AI? Tahu. Apa? AI? Apa AI? Indonesia. Kecerdasan artifisial atau AI. Kalian sering menggunakan AI? Apa? AI. Apa lagi? ChatGPT apa lagi? Cici? Apa Cici? Oh, ChatGPT. Apa lagi? Kalian sering membuat presentasi? Gimana? Canva fungsinya untuk apa saja? Ini masih ada yang ngantuk. Terus sudah sarapan belum? Semangat dong. Untuk pertemuan hari ini materinya yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Adapun tujuan pembelajarannya, perhatikan dulu. Tujuan pembelajaran untuk berpikir komputasional ini kalian nanti harus mampu menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional dan konsepnya. Konsepnya ada dekomposisi, penerapan pola, abstraksi, sama algoritma ya. Terus kalian juga harus mampu memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tujuan pembelajaran literasi digital, kalian juga harus mampu menjelaskan apa itu pengertian dari literasi digital dan manfaatnya. Dan kalian juga harus mampu menerapkan sikap etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Coba misalnya ini ada hubungan sama berpikir komputasional ya. Jika kalian terlambat bangun tidur, coba ada yang terlambat bangun tidur tadi? Tidak. Ada yang kesiangan di sini? Tidak. Nih, kalau kalian terlambat bangun tidur, apa yang bisa kalian lakukan supaya tetap bisa sampai sekolah tepat waktu? Apa? Buru-buru apa? Mandi. Terus sarapan.
Hari ini kalian kesiangan, besoknya tidak kesiangan. Selanjutnya, pernahkah kalian menemukan berita hoax? Apa contohnya? Guru itu menjadi beban. Siapa yang bilang? Kalian lihat sendiri? Apakah itu hoax atau fakta? Kenapa bisa membedakan hoax? Dari gerak-gerik mulut, apalagi itu? Yakin itu hoax? Ada konfirmasinya nggak dari Ibu Sri Mulyani? Tidak. Kenapa kalian bisa itu bilang hoax? Karena jadi itu menurut kalian ya, kalian belum mendengar bahwa Ibu Sri Mulyani ada konferensi bahwa bilang itu adalah hoax, belum? Bukan konferensi apa di IG kalau nggak salah ya, ada yang konfirmasi dia bahwa itu adalah hoax. Jadi Ibu Sri Mulyani tidak pernah bilang bahwa guru itu adalah beban. Jadi itu hasil karya jadi bagaimana cara kita menggunakan internet supaya bermanfaat? Bagaimana? Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, apakah ini informasi betul, apakah ini informasi harus bisa kita serap? Contoh apa lagi? Berita hoax apa lagi? Ada yang pernah? Dalam kehidupan kalian di sehari-hari, pernah nggak kalian dengar yang suka gosipnya itu ternyata tidak benar? Sering ya. Tapi kalian bisa membedakan atau langsung percaya? Bisa membedakan. Gimana membedakannya? Cross check dulu atau berjalan kedua belah pihak. Itu dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Dari sini, jadi ini Ibu sekarang akan membahas tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ada yang pernah mendengar apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah sehingga solusi yang dihasilkan bisa lebih efektif, efisien, dan dapat diterapkan kembali. Contohnya seperti tadi, tidak berangkat tidak kesiangan ya, bangun tidur tidak kesiangan. Apalagi langkah-langkah. Contoh misalnya Ibu kasih masak mie. Coba langkah-langkah masak mie apa? Coba satu orang. Buka terlebih dahulu apa? Buka terlebih dahulu mie. Terus siapkan air di panci. Terus panaskan di kompor. Coba ada yang lain. Langkah-langkahnya itu langkah pertama tadi buka dulu mie, panaskan panci di kompor. Apalagi tadi kan? Masukkan minyak. Yang lain? Iya, lengkapi. Langkah gimana? Itu artinya kalian sudah berpikir komputasional. Langkah-langkahnya harus ada ya. Langkahnya bisa aja beda-beda. Yang pertama siapkan dulu mie, kan beda. Siapkan dulu panci, beda kan? Kali yang misalnya pertamanya siapkan mie, yang ini siapkan panci. Tapi kan betul semuanya. Terus langkah yang kedua apa? Terus siapkan mie, siapkan panci, kumaha? Ayam Disesuaikan dulu atau kompor? Kalian bilang tadi tidak? Tidak. Kalau itu satu langkah terlewati, bisa berhasil tidak? Tidak. Itu berhubungan sama yang empat konsep tadi. Ada apa saja konsep tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, reaksi, sama itu ya. Banyak. Selanjutnya, nah ini konsep yang tadi kalian bilang dekomposisi. Dekomposisi itu artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contoh, ini masalah besarnya ini membersihkan kamar. Ini bagian-bagian kecilnya apa? Kasur, menyapu, ada tambahan dari sini apa lagi? So, tidak mau misalnya membersihkan kamar apa aja? Langkah-langkahnya? Dipel, onde, dilap,
disapu. Ya, itu kan bagian-bagian kecil ini termasuknya adalah dalam konsep berpikir komputasional termasuk dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah menemukan kesamaan atau pola yang masalah yang pernah terjadi. Contoh, jalan ke sekolah setiap pagi biasanya macet di jam tertentu. Kesamaannya apa? Kesamaannya ini. Setiap pagi kalian berangkat macet di jalan tertentu. Terus akhirnya misalnya kalau macet, apa yang akan kalian lakukan? Ibaratnya hidup di kota, berdiri karena macetnya. Di kota, misalnya teh dari Kawalu mau ke sini sekolahnya macet di Kawalu. Apa? Sabar menunggu. Alternatif lain? Motor jalan. Jadi kalau kalian misalnya sudah tahu kan di Kawalu di Cariam suka macetnya setiap hari suka macet. Jadi untuk mengantisipasi kemacetan itu apa? Nah ini mengenal pola-polanya selalu macet. Misalnya jam 7 selalu macet. Jadi berangkatnya kalian harus sebelum jam 7. Bisa dipahami? Selanjutnya ada abstraksi, mencari hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh, saat merencanakan perjalanan yang penting adalah jarak dan waktu, bukan warna kendaraan. Ini bisa dipahami tidak? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau merencanakan pergi ke apa? Nah, yang penting adalah jarak dan waktu. Jarak kan pergi jam waktu yang harus kalian perhatikan. Lain kendaraannya, suka misalnya teh arek naik warna TKM, naik kuning, naik biru, sama aja nyampe kan? Ya. Selanjutnya terakhir ada algoritma. Algoritma ini menyusun langkah-langkah logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Contoh tadi membuat mie instan gitu. Pertama, rebus air. Kedua, masukkan mie. Ketiga, tambahkan bumbu dan sajikan. Ini hal yang paling dasarnya. Tapi kalau misalnya rebus air, berarti siapkan dulu bahannya. Siapkan dulu mie, siapkan dulu air, siapkan dulu apa? Panci. Bisa dipahami. Lanjut. Apa yang kedua? Tadi itu berpikir profesional ya. Ya, yang kedua ini literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, menilai, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara bijak, aman, etis, dan bertanggung jawab. Coba, ada yang bisa menjelaskan lagi? Seperti apa? Literasi itu apa? Literasi, baca. Kalau bahasa literasi itu membaca. Kalau digital? Nah, jadi artinya membaca teknologi. Yang lain? Mesin salah. Kemampuan kita dalam penggunaan digital. Kemampuan seperti apa? Menggunakan digital dengan baik, dengan bijak. Baiknya seperti apa? Kemampuan digital yang baik itu seperti apa? Menghindari hal-hal negatif. Jadi kalian gunakan digital itu untuk hal-hal yang positif. Contoh untuk kalian, pernah kalian mendapatkan tugas dari sekolah? Pernah. Yang menggunakan ini digital pernah? Pernah. Apakah kalian menggunakannya dengan baik? Baik. Baiknya, TikTok baik tidak? Tidak. Baik. Tapi ada batas-batas. Facebook baik tidak? Baik. Untuk apa baiknya? Postingan, jual beli, motor, jual beli pulsa, sepeda. IG, punya IG? Punya. Apa manfaat IG? Nonton reels, apa lagi? Hah? Informasi. Hah? Promosi. Banyak ya, banyak manfaatnya tidak? Banyak. Masalahnya banyak? Banyak, namun kalian membuka yang tidak baik, informasi yang tidak baik. Gitu. Selanjutnya, ada unsur penting literasi digital. Di sini ada 4: akses, evaluasi, kreasi, sama etika. Akses itu mengakses ya. Mengakses, maaf. Gangguan. Sebentar. Akses itu artinya apa?
Bisa menggunakan ponsel digital. Ya, kalian baca. Coba pemikiran kalian sendiri. Akses itu apa? Mengakses. Mencari. Apa lagi? Hah? Akses internet. Mencari, membuka, ya. Itu artinya. Jadi bisa menggunakan perangkat digital untuk mencari informasi. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi itu mampu menilai apakah informasi itu benar atau bohong. Hoax itu bohong, ya. Bermanfaat atau berbahaya. Jadi kalian kalau menggunakan digital itu, kalau mencari informasi itu, kalian harus mampu dulu menilai apakah informasi itu benar atau salah. Kalau misalnya kalian pas membuka informasi yang tidak benar, apa yang harus kalian lakukan? Run, lari, skip, ya, atau keluar. Ya, yang ketiga ada kreasi. Bisa membuat kreasi itu apa kreasi? Karya. Contohnya bisa membuat konten digital yang positif, artikel, video, gambar. Pernah nggak kalian membuat? Pernah. Di TikTok pernah? TikTok kanan, di situ sama nih teman. Apa velocity-nya? Apa manfaat velocity teh? Menghibur diri. Ada manfaatnya nggak? Ada. Bisa bikin peregangan, jadi bisa bikin kita fresh. Apalagi manfaat TikTok? Selain dijoget-joget. Kalian pernah nggak buat konten di itu TikTok kalian dijoget-joget apa? Live, pernah live? Apa yang di live-nya? Live ngobrol aja. Manfaatnya apa? Oh, ada yang sudah menghasilkan uang? Sudah bisa? Alhamdulillah, sabar aja kan? Itu kan manfaatnya ada ya? Positifnya ada, negatifnya ada nggak? Apa coba? Tayangan apa? Pernah nggak kalian menemukan hal-hal yang menurut kalian itu ini mah tayangannya negatif, kontennya negatif, nah? Di skip tidak? Oh, malah ditonton, ya. Ya gitu. Itu salah satunya artikel, video, dan gambar ini memuat semua ya. Yang terakhir ada etika. Etika itu apa? Perlakuan, kelakuan, sopan santun, tata krama. Etika menggunakan teknologi dengan sopan, menghargai orang lain serta menjaga keamanan data pribadi. Bisa kalian mengerti nggak ini? Yang terakhir? Bisa. Apa? Artinya menjaga keamanan data pribadi. Data pribadi kita, data pribadi orang lain. Contohnya Dina Cung yang punya Facebook? Tidak. IG? Punya. Ada yang kalian privacy nggak datanya di IG? Akunnya privasi, jadi yang mau menambah konten tidak bisa langsung melihat gitu. Yang lain apa? Tujuannya untuk apa? Melindungi data pribadi supaya tidak semua orang bisa mengakses akun kita. Ya. Untuk di murah, ya. Orang desa apa yang bisa nongkrong. Kalau artis nggak boleh sebenarnya. Tapi nanti ada yang niat jahat sama kita itu gampang kalau misalnya tidak di privacy. Bukan IG saja, TikTok juga sama. Ada yang pernah kena hack? Apa? TikTok atau apa? Akun game, kena hack orang. Itu yang nge-hack jahat gak? Jahat. Kenapa akun itu? Cek kodam. Cek kodam. Kadang-kadang nanti akun kalian digunakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kalian juga tidak boleh seperti itu sama teman kalian. Contoh, misalnya di sekolah teh ayah nu keur belajar, ayah nu tidur kerek itu di video upload ke karena pernah ya ada yang senyum di upload ke karena naon payus tujuh naon pokoknya cara ke ngaribu terus dipotong terus itu payus berarti contoh yang tidak di-upload nggak payus nah kata grup sama orang tua grup, oh ada grup di PS itu termasuk bullying tidak? Payus tidak dikasih tahu Pak, bullying Pak termasuk hiburan tidak? Hiburan, jahat kalian termasuk hiburan ya.
tapi itu mempermalukan orang lain. Kalau misalnya di foto, di video, untuk misalnya melihat diri sendiri mengapa? Tidak disebarkan ke orang lain. Itu kita harus bisa menjaga privasi orang. Kita juga nggak mau seperti itu ya. Jadi kalian harus bijak menggunakan digital. Nah, nih contoh literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencari sumber belajar dari internet yang terpercaya. Jadi ulang aneh-aneh lah, anak-anak. Apalagi untuk kalian ya, untuk pelajar. Gunakan internet itu dengan baik. Contoh misalnya kan ada tugas untuk mata pelajaran apa saja, misalnya IPS dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Selanjutnya, jangan membagikan data pribadi sembarangan di medsos. Nah, ulang kayak tadi, kamu diupload karena Facebook, muka itu bisa mempermalukan dan merugikan orang lain. Menyalin berita hoax sebelum menyebarkannya. Nah, ini tadi contoh yang itu mah udah kelasnya beda ya. Kehidupan sehari-hari kalian. Kayak berita naon teh gosok hoax langsung bisa teh. Dengar Apin. Si Apin tadi gosip teh di rumah teh maling ayam. Nah, di-upload lah ke Facebook. Mau di foto Alvin tertera hati-hati orang ini maling ayam. Itu kan belum tentu kan? Informasinya belum tentu benar kan? Aku mau Alvin teh berapa terminatan yang memandikan tempat di foto itu batur maling kan pada meminatkeun teh tengah penting ya disangkana maling ayam. Itu seperti itu. Nah, coba sekarang sebelum ke nanti kalian diskusi, Ibu ada soal di sini supaya kalian tidak jenuh. Ini tadi berhubungan dengan berpikir komputasional. Di sini ada contoh rute keluar yang paling efektif. Nah, di sini ada garis-garis. Coba kelompok 1, 2, 3. Ibu nanti dibagikan per kelompok. Siapa yang paling cepat? Nanti langkahnya apakah sama atau tidak? Hubungan ke depannya. Ya. Oh, ini pakai pulpen. So, diskusikan dulu. Yang paling dekat itu kemana? Yang paling dekat. Cari. Udah cerdas. Coba ke depan dulu ya. Alvin. Apakah ini dari 1, 2, 3 ada kesamaan tidak langkahnya? Berapa? Sama enggak? Sama? Sama? Mana? Oh, kalau itu? Sama. Berarti ambil jalur yang terdekat. Nah, coba Ibu periksa dulu. Ini dari sini keluarnya sama ya, Cak? Cepetan yang ini lebih cepat daripada kalian. Jadi harus putar dulu, ini kesininya cepat pas keluarnya. Ya, sudah, terima kasih. Tadi kumpulkan tadi. Nah itu salah satu tadi apa? Berpikir. Ini tadi kalian mencari apa? Jalan yang terdekat. Contoh misalnya mereka kalau jalan terdekat ke mana? Abang gue bilang tadinya apa lompong abang bilang ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa memecahkan masalah yang seperti ini. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian diskusikan dan nanti kalian harus presentasi ke depan per kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya.
kita cas dulu otaknya. Berdiri dulu semua. Berdiri. Ke depan ya, supaya kalian semangat. Perhatikan. Ini tangan sebelah mana? Kanan. Ini Kiri. tangan kanan dulu ya. Kalau misalnya ibu bilang 1, berarti tangannya di sini. Tangan kanan di sini. Kalau 2 ke sini. Kalau 3 ke sini. Ini yang tangan Kanan. Yang tangan kiri 1 sama di sini, 2 di sini, 3 di sini. Jadi yang membedakannya apa? Yang Dua sini, yang kiri Sini. sini. Siap? Kalau ibu bilang 1, berarti 2 tangan ke depan, kiri. Kalau 3 berarti sama. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2. Ayo, 2. Kiri. Lurus tangannya. Ininya lurus. Siap. 3. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 2. Nah, siap, tepuk tangan. Nah, silakan siapa yang mau terlebih dahulu ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Fauzia sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan nama saya Nesila Putri sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan nama saya Rizka Azkia sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Irfanul Azhar sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Rizka sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Salwan sebagai pemateri. Baik, mari kita simak materi yang kami Buat. Literasi digital, cerdas di dunia digital. Pengantar, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Di era serba online ini, kemampuan ini menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Mengapa penting? Dengan literasi digital, kita tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilih informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi. Literasi digital melindungi kita dari hoax dan cyber. Cegah penyebaran hoax, jaga data pribadi, gunakan teknologi secara etis. Komponen literasi digital. Literasi digital mencakup berbagai aspek seperti keterampilan teknis, pemikiran kritis terhadap informasi, komunikasi digital yang sehat, serta kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab dunia maya. Literasi informasi di internet. Kemampuan menilai informasi di internet sangat penting. Tidak semua yang kita baca itu benar, sehingga diperlukan kejelian dalam memilih sumber yang valid dan terpercaya. Sharing sebelum berbagi, periksa fakta dan sumber, hindari disinformasi. Etika berkomunikasi online. Berinteraksi secara sopan dan menghargai orang lain di dunia digital merupakan bagian dari literasi digital. Komunikasi yang baik menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman untuk semua. Sopan di media sosial, mencari kebencian, perbedaan informasi. Keamanan digital pribadi. Menjaga keamanan akun, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, dan menggunakan sandi yang kuat adalah bentuk perlindungan diri dari risiko digital seperti peretasan atau pencurian data.
Gunakan kata sandi yang kuat, jangan klik sembarangan, lindungi identitas digital. Literasi digital untuk pelajar. Bagi pelajar, literasi digital membantu proses belajar yang lebih luas dan interaktif. Namun, pelajar juga perlu dibimbing agar tidak salah arah dalam menggunakan teknologi. Belajar lebih fleksibel, gunakan platform edukasi, meredam penggunaan digital. Menjadi warga digital yang cerdas. Menjadi warga digital yang cerdas berarti mampu memanfaatkan teknologi untuk hal positif, menyaring informasi, menjaga etika, dan terus belajar agar tidak tertinggal dalam era digital yang terus berubah. Mari gunakan teknologi untuk kebaikan dan meningkatkan wawasan kita. Mari jadi pengguna digital yang bijak dan cerdas. Apakah di antara teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil presentasi kami? Didi bertanya, manfaat literasi digital bagi kehidupan sehari-hari apa? Pendidikan literasi digital banyak memiliki manfaat, terutama bisa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menambah wawasan. Dari literasi digital juga akan membiasakan kita untuk lebih berpikir secara kritis dan kreatif. Terima kasih. Satu dari Ibu. Kalian ini membuat presentasi menggunakan apa? Aplikasi Canva. Aplikasi Canva. Produknya bukan? Iya. Sudah bagus ya. Terima kasih. Berarti kalian sudah bisa menggunakan produk AI dengan bijak. Silakan. Demikian presentasi dari kami mengenai literasi digital. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami kelompok 1 izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata yang kami sampaikan. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah luar biasa. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Adija. Perkenalkan, nama saya India Natasha. Perkenalkan, nama saya Helma Bisnisania. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdullah. Perkenalkan, nama saya Muti Puji Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Repamuri Putri. Hari ini kami akan membahas tentang berpikir komputasional. Memahami berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, seperti yang dilakukan komputer. Ini mencakup dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, pattern recognition, dan algoritma. Contoh berpikir komputasional: 1. Decomposition, memecahkan masalah. Partner recognition, mencari kesamaan atau pola masalah yang ada. 3. Abstraction, fokus pada hal-hal yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Algorithmic thinking, membuat langkah-langkah algoritma yang jelas, teratur, dan bisa dijalankan untuk menyelesaikan masalah. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Karena berpikir komputasional memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep-konsep ilmu komputer, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dilakukan oleh manusia maupun dijalankan oleh komputer. Manfaat berpikir komputasional: 1. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 2. Melatih berpikir logis dan kritis. 3. Efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendorong kreativitas. 5. Dapat diterapkan di berbagai bidang. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Decomposition,
Kesimpulan, berpikir komputasional adalah keterampilan bertindak dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan mengadopsi pendekatan ini, seseorang dapat memecahkan masalah kompleks, mengembangkan solusi inovatif, meningkatkan kemampuan, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk penyelesaian masalah. Dengan menerapkan ini, kita bisa lebih mudah menghadapi tantangan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Ada. Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Desra Putri Anggia dari kelompok 1, izin bertanya. Sebutkan contoh langkah-langkah berpikir komputasional dalam contoh kehidupan sehari-hari. Menyusun jadwal pelajaran seperti membagi-bagi waktu untuk setiap mata pelajaran. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk kelompok 2, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah hebat ya, bisa presentasi menggunakan produk AI juga. Ini dari Canva. Oh, dari Canva. Ini materinya kalian mencari dari mana? Dari Referensinya dari Google. ya. Nah, berarti itu kalian bijak berhubungan dengan literasi digital, bijak menggunakan digital. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3 sudah siap belum? Sudah, silakan ke depan. Oh. Iya. GGS. Ganteng-ganteng sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berpikir komputasional. Saya Perkenalkan, nama saya Adil. Perkenalkan, nama saya Alvin. Perkenalkan, nama saya Adija. Perkenalkan, nama saya Najam. Perkenalkan, nama saya Indra. Sekian presentasinya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok 3 yang dipimpin oleh Pak Alvin. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian lebih mengerti, lebih sukses tentunya lebih hebat. Coba, tadi setelah Ibu memaparkan materi tentang berpikir komputasional dan literasi digital, dan juga tadi kelompok-kelompok kalian sudah menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini, pembelajaran hari ini. Bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, jadi kalian sekarang bisa lebih paham ya, bisa lebih bijak untuk penggunaan media medsos. Media sosial itu banyak ya, tadi disebutkan Facebook dan lain sebagainya. Yang lain apa? Tadi itu tentang berpikir, ini kan literasi digital. Yang berpikir profesional apa yang kalian? Telegram, ya itu medsos. Apa? Kalian bisa membantu menyelesaikan masalah dengan COVID-19. Perhatikan, jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian setelah belajar berpikir komputasional dan literasi digital, ini dapat membantu kita menyelesaikan tadi sama ya, hampir tepat ya, bisa membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur. Yang 4 tadi, komposisi, pengenalan pola, terus adalah membagi masalah dengan kecil. Jadi masalah yang besar dibagi dulu. Selanjutnya sampai dengan algoritma, langkah-langkahnya. Untuk literasi digital, ini bisa membantu kita juga menggunakan teknologi dengan bijak. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalian bisa paham kan? Sudah. Apa yang kalian rasakan hari ini pelajaran ini? Nah, nanti kalian Ibu kasih bagikan ini kertas, coba tuliskan apa perasaan kalau misalnya bilang senang jujur-jujurnya. Coba bagikan dulu, baca bagikan.
So, ke depan, ke depan. Pak, ke depan. Tunjukkan ke depan ya, biar ibu bisa melihat apa perasaan kalian setelah kalian belajar tentang apa? Berpikir profesional dan literasi kita. Coba, yang cowok-cowok acukan ya. Pas ibu hitung 3, berarti kalian set. 1, 2, 3. Set, set, sana. Seru. Ada yang tidak seru? Ini apa artinya? Oh, senang. Senang. Kita main bola orang dalam. Oh, senang. Berarti rata-rata senang. Ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa. Silakan duduk kembali. Setelah ibu memberikan kesimpulan, kalian juga sudah. Yang terakhir kalian memberikan refleksi. Kelihatan hampir semua senang ya. Kita tahu dalam hatinya bukan senang bukan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian. Sebelum ditutup, coba ada yang mungkin doa dulu. Siapa? Silakan. Berdoa dulu. mulai.